podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai semuanya, kamu mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Bersama saya Lea Baneza, kita hari ini nih mau ngomongin PON dan peluang cetak atlet kelas dunia. Nggak terasa udah 2 pekan ajang olahraga terbesar di Indonesia usai digelar dan akan ditutup hari ini. Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut digelar dari tanggal 9 sampai 20 September 2024. Ajang ini mempertandingkan 65 cabang olahraga dengan 12 ribuan atlet. Upacara penutupannya bakal dilangsungkan di Stadion Utama Sports Center Sumatera Utara petang nanti. Presiden Joko Widodo dijadwalkan datang ke lokasi pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Closing ceremony nanti akan dimeriahkan dengan sejumlah penampilan tari, serta defiled atau parade dari cabang-cabang olahraga, wasit, dan official. Acara juga akan dilanjutkan dengan penurunan bendera PON 2024, penyerahan tongkat estafet tuan rumah PON 2028 kepada PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanuddin dan Nusa Tenggara Timur Andriko Noto Susanto. Lanjut ada juga pemadaman api PON oleh 3 atlet terpilih serta hiburan kemenangan. Teruntuk masyarakat yang ingin bergabung menyaksikan upacara penutupan PON ini, panitia juga menyiapkan tiket on the spot di Sports Center Sumut. Lantaran tiket online-nya sudah ludes diburu masyarakat. Pelayanannya itu langsung di tempat dimulai dari pukul 13 siang secara gratis bagi masyarakat yang tidak bisa masuk ke dalam e-ticketing. Dan jika membludak, ada nobar juga yang tersedia di luar stadion. Kapasitas penonton untuk acara penutupan PON 21 di Sumut nanti sekitar 11 ribuan kursi penonton. Adapun untuk kuota penonton diberikan sebanyak 6 ribuan kursi yang didapat dari e-ticketing maupun on the spot. Sedangkan 5 ribuan kursi menggunakan undangan. Menurut pantauan terakhir, Jawa Barat dan Jakarta jadi daerah yang panen medali emas. Atlet-atlet daerah ini berupaya keras bersaing ketat untuk menjadi yang terbaik di level nasional. Presiden Jokowi berharap ajang PON ini bisa menghasilkan atlet-atlet terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. Ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet-atlet terbaik bangsa, melahirkan lebih banyak pemecah rekor dunia, melahirkan lebih banyak calon peraih medali emas di Asian Games, di SEA Games, dan bahkan di Olimpiade. Namun nih selama 2 pekan ini apa kita bisa melihat peluang pencapaiannya? Kita mau kupas ini bareng news editor KBR Sindu Darmawan usai jeda. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini PON dan peluang cetak atlet kelas dunia. Sekarang nih Lea udah bersama news editor KBR Sindu Darmawan. Halo Sindu. Halo Le, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Workout nih, lagi PON Iya, kan? soalnya kan kita lagi mau bahas itu kan, PON. olahraga. Yoi, betul. Nah Sindu, PON ini kan bukan cuma sekedar event penting gitu ya, yang digelar dalam hitungan hari gitu. Tapi kan lebih seperti kesempatan nih, yang bisa diambil manfaatnya nih untuk jangka panjang untuk dunia perolahragaan kita nih. Dan Presiden Jokowi sendiri berpesan agar dari PON ini nih terlihat atlet-atlet yang unggul nih, yang terbaik secara nasional, yang mungkin nanti bisa dibawa ke level internasional nih Sindu. Gimana nih? Betul Le, hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo. Ia berharap PON bisa menjadi batu loncatan atlet muda berbakat. Menurut Dito, PON ini bisa menjadi sarana peningkatan prestasi olahraga nasional, terutama nanti di tingkat dunia.
Berkaca dari keikutsertaan Indonesia di Olimpiade Paris 2024, setelah 32 tahun Indonesia kembali berhasil meraih 2 medali emas. Kedua emas tersebut berasal dari cabang olahraga yang baru pertama kali meraih emas, yaitu angkat besi dan panjat tebing. Artinya, tentu tidak menutup kemungkinan di Olimpiade atau ajang multi event berikutnya Indonesia dapat mengukir sejarah dengan meraih prestasi di cabang-cabang olahraga yang sebelumnya belum populer di masyarakat. Ini juga diamini oleh Wakil Ketua Komisi yang membidangi olahraga, Komisi 10 DPR, Dede Yusuf. Tapi tak hanya kepada atletnya saja. Dede berharap ajang ini bisa jadi momen buat pemerintah untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat internasional. Kata Dede, pemerintah punya tanggung jawab memerhatikan bibit dan bakat atlet daerah untuk dikembangkan, sehingga bisa bermanfaat bagi kemajuan olahraga Indonesia. Kewajiban pemerintah pusat bahkan sudah kita tuangkan dalam bentuk namanya DBON, kan, Desain Besar Olahraga Nasional. Nah, tinggal kita ikuti saja nanti undang-undang yang sudah ada ini, tentu dengan komitmen terhadap baik penganggarannya maupun persiapan-persiapan lainnya. Oke Sindu, tapi ini kan nggak boleh jadi sekedar angan-angan atau harapan aja gitu ya. Pasti kan perlu usaha buat mencapainya nih. Kira-kira apa nih yang diperlukan untuk mewujudkan semua cita-cita besar tadi? Gambaran soal itu ada yang bisa menjelaskan. Jadi menurut pengamat olahraga Fritz Simanjuntak, untuk mencetak atlet terbaik yang bisa dikirim ke ajang internasional, itu diperlukan kemauan politik yang konsisten mulai dari tingkat pemerintah daerah. Kata dia, inkonsistensi dukungan Pemda terhadap atlet yang berkompetisi ini turut memengaruhi kualitas atlet nantinya. Saya misalnya ke Kalimantan, begitu fasilitasnya udah tingkat internasional. Saya tanya pelatihnya, kalian setahun berapa kali dikirim ke Jakarta atau ke luar negeri untuk mendapatkan penataran atau peningkatan? Kan pelatih juga harus ditingkatkan keterampilannya. Dibilang nggak pernah karena nggak ada budgetnya. Lalu kalau pelatihnya aja mandek, bagaimana atletnya? Ya begitu-begitu aja lah. Itu sebagai gambaran, makanya saya katakan seluruh stakeholders itu harus terlibat dengan aktif untuk meningkatkan prestasi. Nah, tapi dukungan-dukungan itu tuh dalam bentuk konkret nggak sih Sindu? Dan seperti apa sih? Kan semestinya nih nggak cuma sekedar lisan, oke kita dukung gitu. Tapi kan harus ada langkah konkret nih. Ya, kalau bilang mendukung semua orang juga bisa kan, Le? Yoi. Kamu, aku, atau semua orang bisa mengatakan hal yang sama. Betul. Tapi Fritz Simanjuntak, pengamat olahraga, mengatakan langkah nyata buat mendukung para atlet itu agar bisa berkembang. Kata dia, pemerintah mesti memerhatikan kesejahteraan pelatih dan para atlet di daerah untuk meningkatkan prestasi dan mencetak bibit atlet baru. Jadi bukan hanya atletnya, tapi juga pelatihnya yang juga diperhatikan kesejahteraannya. Di daerah itu keluarin duit dong untuk pembinaan. Susahnya kan gini loh ya, kalau kepala daerahnya itu baru dipilih dan tidak tertarik olahraga, jangan harap anggarannya dikasih dengan baik. Juga demikian kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Itu yang paling penting di tingkat kabupaten dan kota untuk pembiayaannya. Hanya satu itu kok pembiayaannya. Dari pembiayaan itu bisa banyak yang dilakukan, mulai dari kompetisi, mulai dari talenta atlet ya untuk memantau dan seterusnya mengirim ke luar negeri pembinaan, platda. Kalau itu nggak dilakukan ya nggak bisa gitu. Prestasi itu nggak bisa muncul tiba-tiba aja. Nah, masalahnya nih Sindu, di ajang olahraga terbesar nasional ini aja kemarin tuh banyak kritikan tajam nih yang dilontarkan terkait fasilitas venue yang dikatakan nih belum selesai. Jalan rusak, terus makanan atlet juga dinilai tidak layak. Padahal anggaran pesta olahraga yang digelar 4 tahun sekali ini mencapai 811 miliar rupiah. Ini tuh untuk membangun venue-venue di berbagai lokasi. Nah, kita sebut aja Kapten Tim Voli DKI Jakarta, Oki Damar Saputra, kepada Kompas menyebutkan kalau jalan ke venue sangat tidak layak. Selain itu, kamar mandi juga dinilai sangat kotor. Kata dia, di lapangan sangat tidak bagus buat pertandingan karena sangat licin, bahaya bagi pemain. Sementara ketika dibandingkan dengan Papua, semua venue dan akses jalannya itu sudah siap nih Sindu. Jadi, para atlet itu tinggal fokus ke pertandingan aja.
Dan gak habis di situ, ada lagi Koordinator Wilayah Aceh Sekretariat Kontingen Kalimantan Tengah, Michael Agusta. Seperti dilansir Antara News, dia itu menyebutkan kalau distribusi konsumsi untuk atlet cabur panahan dan panjat tebing dari Kalteng tidak konsisten. Kadang tepat waktu, namun lebih sering terlambat gitu. Nah ini nasi udah jadi bubur ya, sekarang ya gimana setelah acara gitu kan? Bisa terlihat hasil PON kemarin atlet-atlet yang unggul dan bersinar kah? Nah kita mau lanjut obrolin soal ini usai jeda. Lihat Instagram, isinya temen-temen yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang set sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih bareng Lea dan Sindu di Was Trending setiap hari Jumat, kita bahas PON dan peluang cetak atlet kelas dunia. Sindu, PON berakhir tadi sesuai harapan, semoga bisa jadi ajang yang menciptakan atlet-atlet terbaik bangsa. Nah, kalau dilihat nih Sindu, atlet-atlet peraih emas di PON tahun ini, seberapa kuat dan punya daya saing dengan atlet internasional gak nih Sindu? Iya Leh, kalau dari pantauan saya beberapa yang menjadi sorotan di antaranya ada atlet cabang olahraga atletik dari Nusa Tenggara Barat, namanya Sapwatur Rahman. Dia ini berhasil memecahkan rekor Pekan Olahraga Nasional PON sekaligus merebut emas melalui nomor lompat jauh putra dalam PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Sapwatur Rahman berhasil membukukan lompatan sejauh 7,69 meter, jauh banget. Pencapaian itu berhasil melampaui rekor PON ke-14 di Jakarta pada 1996. Saat itu dipegang atlet asal Jawa Barat, Yousan Lekahena, dengan lompatan sejauh 7,64 meter. Oke. Lalu ada juga atlet daerah istimewa Aceh, Dedi Yusuf, yang memperoleh medali emas sekaligus memecahkan rekor PON dalam cabang olahraga atletik nomor lontar martil putra. Dedi Yusuf mencatatkan lemparan sejauh 55,27 meter. Sementara itu atlet renang, Jo Aditya Wijaya Kurniawan, mendulang 6 medali emas dan tercatat sebagai peraih medali emas terbanyak di cabang renang PON Aceh Sumatera Utara. Catatan waktunya pun berhasil memecahkan rekor PON yang sudah bertahan selama 8 tahun, Le. Namun pencapaian Jo kali ini tak mudah, karena dia sempat menjadi rebutan 2 provinsi. Jadi Jo ini jadi rebutan DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah. Menjelang hari pertandingan, Dewan Hakim memutuskan Jo mewakili DKI Jakarta. Tapi, kalau mau ulasan lebih jelas soal atlet-atlet PON yang punya daya saing dengan atlet-atlet internasional, kita punya penjelasan lebih utuh dari pengamat olahraga Fritz Simanjuntak. Kan cabang itu ada cabang terukur, ada cabang permainan, ya, ada cabang penilaian. Nah, 2 cabang itu permainan dan penilaian nggak bisa diukur. Permainan itu seperti sepak bola, seperti tinju, yang bisa kita ukur, yang bisa kita lihat untuk membandingkan dengan dunia internasional adalah yang terukur seperti renang, angkat besi, terus kemudian lari atletik gitu. Panahan juga agak susah karena ya lawannya itu kan beda. Tapi kalau lari sama itu saya lihat sih ya cukup baik. PON itu dipecahkan, tapi totalnya saya nggak tahu rekor PON yang pecah itu berapa. Ya masih tahap pecahin rekor PON, belum tahap pecahin rekor SEA Games. Jadi ya daya saing ada, tetapi masih kurang gitu buat saya. Daya saing untuk internasional ada jelas. Kalau udah pecahin di PON itu pecahkan rekor SEA Games, apalagi Asia, apalagi Asian Games, nah itu baru kita bilang bahwa mereka itu punya potensi di tingkat dunia. Tapi kalau ini nggak bisa kita bilang, hanya rekor PON saja.
Oke, tapi kalau cabur-cabur di PON nih yang mesti dikembangkan dan mungkin punya peluang bagus gitu saat bertanding di Asian Games, SEA Games, dan Olimpiade nih apa aja nih Sindu? Kalau dari berkaca dari Paris kemarin kita punya badminton ya yang harusnya diharapkan gitu. Tapi kalau menurut pengamatan Fritz, ada 10 cabang yang bisa berpotensi dikembangkan di Indonesia. Saya masih tetap konsisten dengan ketika saya menjadi advisor atau konsultan di Bappenas, kira-kira ada 10 cabang kita potensi yang perlu dikembangkan, perlu difokuskan. Seperti tetap cabang bulu tangkis, sepak bola sekarang sudah semakin bagus, kemudian atletik, menembak, panahan juga kita bagus, tenis juga kita bagus, ada Agila yang berprestasi di internasional sama Priska, tapi mungkin dia tidak ikut PON atau bagaimana. Jadi banyaklah beberapa, saya tetap konsisten dengan 10 cabang yang harus dijadikan prioritas pemerintah untuk Olimpiade. By the way, kemarin waktu Olimpiade kan ada raihan emas nih Sindu. Meskipun bukan dari bulu tangkis yang diharap-harapan gitu kan ya. Kita dapat emas itu dari panjat tebing dan angkat besi nih yang cukup surprising. Lalu dari PON kemarin ada nggak sih atlet dari cabur lain yang menonjol dan mungkin bisa diasah nih? Nah, di PON ini justru ada hal yang menarik, Le. Peraih emas Olimpiade Paris 2024, Fedrik Leonardo, yang meraih medali emas di cabur panjat tebing, kemarin mewakili Kalimantan Barat. Namun medali emas panjat tebing PON 2024 justru diraih Kiromal Katibin. Fedrik justru terhenti di babak 8 besar. Oke. Nah, itu artinya kita punya potensi kuat dalam berkompetisi cabur panjat tebing Olimpiade Los Angeles 2028 nanti. Setidaknya itu juga pendapat dari pengamat olahraga Fritz Simanjuntak. Gini, kalau panjat tebing dan angkat besi terus terang, saya sudah memperkirakan itu sejak 2019 bahwa 2 cabang itu bisa meraih medali emas di Olimpiade 2024. Saya berharap sebetulnya bulu tangkis juga, sehingga tahun 2024 ini adalah titik awal kita untuk melebihi prestasi tahun 92 dengan 2 medali emas. Kalau kita dapat 3 medali emas kan berarti sudah melebihi prestasi 32 tahun lalu. Tapi ternyata hanya 2 medali emas, kita belum berhasil. Ya, tapi potensi itu masih tetap ada. Kemarin saya lihat di PON ini peraih medali emas panjat tebing dikalahkan oleh atlet lokal yang tidak ikut Olimpiade. Dan itu memperlihatkan di cabang panjat tebing itu kita memiliki potensi yang banyak, cukup baik gitu untuk tahun 2028 nanti. Kalau di angkat besi masih dominasi yang kemarin meraih medali emas. Tapi lagi-lagi harus dilihat bagaimana sebetulnya peningkatan prestasi di PON itu sampai ke tingkat Olimpiade nanti. Olimpiade masih panjang, ada 4 tahun lagi gitu ya. Tapi kita masih bisa lah untuk melakukan pembinaan di sana. Nah, sekarang PR-nya apa nih Sindu? Jangan sampai ya abis PON ini ya udah gak ada tindak lanjut gitu. Oh, tentu banyak PR, Le. Oke. Karena tentunya pembinaan yang mesti harus terus berlanjut ya, Le. Mumpung ini lagi on fire semangat-semangatnya gitu, masih euforia lah. Nah, soal ini kita akan kembali menyimak apa sih paparan atau pendapat dari pengamat olahraga Fritz Simanjuntak. Ya pembinaan itu kan bisa kompetisi. Coba lihat, kamu amati dari seluruh cabang yang dipertandingkan ada 65. Yang punya kompetisi rutin yang mana coba? Atau yang punya kompetisinya padat? Saya nggak yakin ada. Jangan-jangan banyak cabang yang kompetisinya itu baru diadakan menjelang PON untuk seleksi lolos PON atau tidak. Itu yang kekurangan paling utama di Indonesia itu adalah kompetisi. Belum lagi kita ngomong kompetisi tingkat pelajar. Itu masih sangat kurang. Kalau toh diadakan, itu diadakan hanya asal ada aja. Tidak dimonitor secara langsung untuk memilih para atlet di tingkat pelajar mahasiswa untuk menjadi atlet masa depan. Pemerintah menyatakan ada desain besar olahraga nasional. Tapi mana pelaksanaannya sekarang? Nggak ada gitu. Siapa penanggung jawab desain besar olahraga nasional itu? Tidak ada. Jadi kalau ditanya apa saja yang harus dilakukan, ya pertama adalah kompetisi. Dari kompetisi kita dapat banyak calon atlet yang bisa ditingkatkan sampai tingkat dunia.
Kalau nggak ada kompetisi, buat apa, percuma gitu loh. Ya, dan kemudian setelah kompetisi ada pusat latihan nasional. Dan fasilitas pusat latihan nasionalnya juga harus ada. Oke, kita juga mau tahu loh bagaimana sih pendapat kalian terkait dengan PON ke-21 ini. Pendengar What's Trending bisa loh komen soal peluang kita mencetak atlet-atlet bertaraf internasional. Kalian bisa komentar soal ini di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Sindu Darmawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.